Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Azra, tim 0502 12 81 92 40 35. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan laporan dari hasil yang saya buat tentang satu, menentukan kebutuhan air tanaman potensial, yang kedua itu menentukan KC dan ETC crop pada tanaman padi dan jagung, yang membuat asumsi pola tanam tahun 2020 sebagai berikut. Januari sampai pertengahan Mei itu tanaman padi, dilanjutkan pertengahan Mei sampai pertengahan Agustus itu jagung, dan pertengahan Agustus sampai Desember itu padi kembali. Yang berupa tentukan KC tanaman padi dan jagung, tentukan kebutuhan air tanaman ECC sesuai dengan umur dan waktu tumbuh tanaman. Yang ketiga itu buat grafiknya dari kebutuhan air tanaman selama 1 tahun. Yang ketiga itu menentukan curah hujan efektif dari stasiun Kenten tahun 2020. Curah hujan 10 harian. Yang keempat itu menentukan kebutuhan air irigasi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari perhitungan ETO dari stasiun Kenten dari bulan Januari sampai bulan Desember pada tahun 2020. Sini sudah saya copy, sudah saya download data Klimato pada stasiun Kenten. Pada Januari ini ada tabelnya, tabel datanya. Yang kalau sudah saya rata-ratakan nilai itu pada bulan Januari di stasiun Kenten Palembang tahun 2020 itu dengan nilai 5,440. Pada bulan Februari itu ada 5,542. Pada bulan Maret itu 5,612. Perlu saya jelaskan itu di sini rata-rata itu. Jadi dengan menggunakan rumus average dari ambil dari bulan tanggal 1 sampai tanggal 31. Pada bulan April dapat 5,586, pada bulan Mei itu 5,676, pada bulan Juni itu 5,588, pada bulan Juli 5,548, pada bulan Agustus 5,671, pada bulan September itu 4,114, pada bulan Oktober itu 5,592, pada bulan November itu rata-rata itunya 5,585, pada bulan Desember itu ada 5,521. Tadi data-data tentang itu ETO stasiun Kenten pada tahun 2020. Kita lanjut ke yang kedua, itu menentukan KC dan ETC atau ET crop untuk tanaman padi jagung. Yang pertama itu tentukan KC. Yang pertama itu tentukan KC tanaman padi dan jagung. Oke. Yang pertama itu kita cari dulu kita contohkan pada ET tanaman padi 1. Kebutuhan air tanaman pada bulan tadi diambil tadi bulan Januari sampai bulan Desember. ETO-nya itu 5,4, 5,5, 5,6, 5,6, 5,7 dan sampai 5,5. Ini didapat dari tabel ETO pada bulan Januari tadi di stasiun Kenten. Kelembapannya itu ada medium, Februari itu 60%, kecepatan angin itu medium 3 meter per detik, 3 meter per detik. Durasi periode tumbuh atau dari menabur itu 130 hari. Tanggal tanam itu saya asumsikan pada tanggal 1 Januari. Baiklah, langkah pertama itu perkirakan durasi. Pertama itu perkirakan durasi berbagai tahap pertumbuhan menggunakan tabel 7. Dari tabel 7 didapat bahwa padi itu total periode pertumbuhannya itu 135, tahap awal itu 30, tahap pengembangan tanam itu 40, tahap pertengahan 35, dan tahap akhir musim itu 30. Ini ada ketentuannya di tabel 7. Sudah ada di sana bahwa tanaman padi inilah angka-angkanya. Yang kedua itu
Langkah kedua, tunjukkan pada tabel seperti contoh bawah nilai ETO dan durasi tahap pertumbuhan. Catatan, saat perhitungan kebutuhan tanaman memiliki 30 hari. Untuk perhitungan evaporasi tanaman acuan ETO bagian digunakan jumlah hari misalnya 31 Januari, 28 Februari dan lain-lain. Tanggal tanam itu di sini 1 Januari. Tahap awal itu 30 hari, jadi dari 1 Januari itu sampai 30 Januari. Tahap pengembangan itu 40 hari. Jadi dari 1 Februari itu sampai 10 Maret. Tahap pertengahan musim tadi 35 hari dari 11 Maret sampai 15 April. Tahap akhir musim itu tadi 35, jadi dari 15 April sampai 15 Mei. Tahap akhir musim itu 15 Mei. Ini sesuai dengan asumsi pada tadi, padi yang pertama itu dari bulan Januari sampai bulan Mei pertengahan. Lanjut ke langkah 3. Langkah itu pertigakan faktor KC untuk masing-masing dari 4 tahap pertumbuhan menggunakan tabel 8 dan menyebut bahwa kelembapan kecepatan angin sedang. KC tahap awal itu ada terdapat 0,22 tahap perkembangan tanaman, 0,47 KC tahap pertengahan musim, 0,47 KC tahap akhir musim, 0,26. Ini bisa didapat dari tabel 8. Dapat dilihat dari data di atas bawah, setiap bulan pertumbuhan tidak sesuai. Ada yang naik pada pertengahan musim naik, terus pada akhir musim KC-nya menurun. Akibat nilai turun KC tidak sesuai, namun metode ETO ini dikali KC harus ditentukan setiap bulan oleh karena terdapat pertumbuhan KC secara bulanan yang dilakukan sebagai berikut. Januari itu KC Januari 0,22. Februari itu 0,47. Pada Maret itu masih 10 hari awal di Maret itu masih tahap pengembangan 40, jadi 0,47. Terus 20 hari di bulan Maret dia itu masih 0,47. KC Maret itu 10 dibagi 30 dikali 0,47 plus 20 dibagi 30 dikali 0,47. April 15 hari, KC-nya 0,7. Pada 15 hari terakhir di bulan April itu 0,26 karena sudah memasuki KC tahap akhir musim. Dan pada akhir panen itu 15 Mei, KC Mei itu 0,26. Langkah keempat itu langkah hitung setiap bulan kebutuhan air tanaman dengan menggunakan rumus ET tanaman ETO dikali KC mm per hari. Bulan Januari itu ET tanaman tadi pada ini dari bulan Januari sampai bulan Mei ET tanaman itu. KC pada ini dikali dengan ETO pada bulan Januari yaitu 5,4, jadi 5,4 dikali dengan KC pada bulan Januari itu 0,22 didapatkan hasil 1,19. Dan begitupun bulan Februari, ETO pada bulan Februari dikali KC pada bulan Februari didapat 2,59 dan seterusnya sampai bulan Mei. Angka kelima, hitungan kebutuhan air tanaman bulan dan musiman. Catatan semua bulan diasumsikan memiliki 30 hari. Jadi ET tanamannya itu tanaman tadi hitung kebutuhan bulanan, jadi yang didapat dari langkah 4 tadi kita kalikan dengan 30, jadi 1,19 dikali 30 didapat 35,64. Pada bulan Februari 2,59 dikali 30 didapat 77,55 dan seterusnya sampai bulan Mei. Nah, sudah didapatkan ET tanaman, dan begitupun pada tanaman jagung langkah-langkahnya sama. Dan pada tanaman padi kedua pun langkah-langkahnya sama, langkah 1 sampai langkah 5. Nah, ini merupakan grafik dari tanaman padi jagung padi selama 1 tahun. Pada padi bulan Januari sampai Mei itu tanamannya tidak menentu,
Itu tanaman terjadi paling tinggi pada bulan Maret. Baiklah, kita lanjut ke perhitungan yang ketiga, itu menentukan curah hujan efektif dari data Station Canton tahun 2020, curah hujan 10 harian. Jadi kita tentukan dulu curah hujan 10 hariannya. Pada bulan Januari tadi curah hujannya itu pada tanggal 1 itu didapat 2. Pada tanggal 2 0,5, tanggal 3 1, tanggal 4 0,8, tanggal 5 0,5, tanggal 6 5,5, tanggal 9 2,4, tanggal 10 6,4. Begitupun seterusnya sampai bulan Desember. Terus cara menentukan jumlah curah hujan. Jadi tadi jumlah curah hujan 10 harian. Jadi jumlah curah hujan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu tinggal ditambahkan saja dari tanggal 1 sampai tanggal 10 menggunakan rumus sum tanggal 1 sampai tanggal 10 didapat 19,1. Untuk jumlah curah hujan harian 10 harian dari tanggal 11 sampai tanggal 20 itu didapat 32,2. Pada dari tanggal 21 sampai 31 itu didapat hasil 63. Dan begitupun seterusnya pada bulan Desember. Pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Oke, lanjut ke curah hujan efektif. Lanjut, untuk menentukan curah hujan efektif tadi pada periode curah hujan efektif 10 itu tanggal 1 pada periode 1, periode 2, periode 3 tadi karena sudah kita tentukan pada curah hujan 10 harian itu. Jadi periode 1 pada bulan Januari itu kita ambil pada periode tanggal 1 sampai tanggal 10. 19,1 kita kopikan ke sini, terus periode kedua itu 32,2. 2,2 ini, terus yang periode 3 itu 63. Begitupun seterusnya pada bulan Februari sampai Desember. Nah, untuk menentukan nilai V, nah di sini ada tabel 6 curah hujan dan curah hujan efektif. Untuk nilai P pada periode 1 itu ini dari P10, P0 sampai P2 dibagi 2 itu didapat nilai 1. Begitupun dengan periode pada P2, P pada periode 2, P pada periode 3. Nah, untuk FE itu ini rumus yang digunakan, ada syarat apabila jika P lebih besar dari 75 mm per bulan, maka rumus PE itu sama dengan 0,8 dikali P dikurang 25. Tetapi jika P itu kecil dari 75 mm per bulan, rumus P itu sama dengan 0,6 P dikurang 10. Nah, di sini pada bulan pada PE periode 1 bulan Januari itu dikarenakan V-nya itu 1, jadi kecil dari 75 itu, maka digunakan rumus 0,6 dikali P dikurang 10. Jadi 0,6 dikali P pada periode 1 Januari
terus dikurang 10 didapat nilai 0,94. Di sini pada bulan Februari periode 1 itu masih di bawah 0,75. Nah, di sini kalau contoh lebih dari 75 pada bulan Maret periode ke-1 107. Jadi digunakan rumus PE sama dengan 0,8 dikali P dikurang 25 itu. Jadi 0,8 dikali F8 dikali P pada periode 1 bulan Maret. Jadi 0,8 dikali 107 dikurang 25. Di sini kurang 25 didapat hasil 60,6. Nah, begitu seterusnya untuk yang lainnya. Baiklah, lanjut ke soal keempat, yaitu menentukan kebutuhan air irigasi. Nah, di sini penetapan kebutuhan air irigasi tanaman pada padi tanaman, karena tadi kita menggunakan tanaman padi, jagung padi dengan berasumsi periode padi itu bulan Januari sampai Mei pertengahan, jagung itu dari Mei pertengahan sampai Agustus pertengahan, dan padi kedua itu bulan Agustus pertengahan sampai Desember. Nah, untuk kita coba penjelasan tentang kebutuhan irigasi pada bulan Januari sampai Mei pertengahan itu. Nah, TO pada bulan Januari tadi kita dapat 5,4. Tahap pertumbuhan awal itu 1 Januari sampai 30 hari. KC-nya tadi sudah kita hitung 0,22. Itu tanaman tahap pertumbuhan 1,19. Ini itu tanaman tadi 1,19 untuk tanaman padi. Terus itu tanaman bulanan itu. Di sini juga kita sudah dapat bulanan 35,64. Terus P harian tadi, PE 10 harian tadi sudah kita juga dapat pada soal nomor 3, itu menentukan curah hujan 10 harian dan curah hujan efektif. Terus untuk pada kolom IN per hari, IN per hari pada periode 1 bulan Januari, yaitu dengan mengurangkan G6, mengurangkan ET tanaman dikurang dengan PE 10 harian, didapat nilai 45,04. Itu pun seterusnya untuk periode 2, untuk periode 3, dan untuk bulan Februari sampai Mei dari periode 1 sampai periode 2. Nah, untuk IN bulanan itu IN bulanan pada periode 1. Pada periode 1 untuk bulan Januari ini bulanan, jadi dari IN harian tadi pada periode 1 bulan Januari kita bagi dengan 30 hari, karena kita asumsikan satu bulan itu seluruhnya jadi 30 hari. Jadi pada IN harian periode 1 bulan Januari itu 45,4 dibagi dengan 30 didapat hasil 1,5. Begitu pun dengan periode 2 itu 39,4 dibagi 30 dapat 0,3. Pada periode 3 Januari 28,24 dibagi 30 dapat 0,9. Begitupun untuk bulan Februari periode 1 sampai 3 sampai dengan bulan Mei pada periode 1 sampai periode 3. Nah, begitupun sama untuk kebutuhan air irigasi jagung. Bulannya 1,1, 2,4, 0,2, 3,1, 4,4, 4,3, 6,2, 6,4, 6,4, 6,0, 5,7, 6,0. Dan juga sama untuk perhitungan pada kebutuhan air irigasi padi yang kedua. Nah, itu saja penjelasan tentang cara menentukan kebutuhan air irigasi tanaman bulanan dengan pola tanam padi jagung padi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya atau masih banyaknya kurang jelasnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.